Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memandang berdagang menjadi salah satu jalan mencari rezeki. Jika berdagang dipandang sebelah mata, sekarang justru banyak yang berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha. Harta menjadi salah satu penunjang untuk beribadah. Maka dari itu, kita diberi ruang untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Mencari harta dalam takaran pas untuk mencukupi kebutuhan hidup serta untuk beribadah. Mengenai harta, pada zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin pernah hidup dalam kondisi sulit, bahkan berbulan-bulan tidak melihat api yang menyala di rumah. Rasulullah hanya minum air putih dan menyantap kurma. Kala itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa keadaan telah berubah. Akan ada masa di mana harta akan melimpah ruah. Kondisi tersebut ternyata adalah tanda-tanda kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai kalian memiliki banyak harta, bahkan sampai melimpah, sehingga pemilik harta harus mencari-cari siapa yang harus menerima zakat hartanya. Dan ketika seseorang dipanggil untuk diberi zakatnya, orang itu akan menjawab, 'Aku tidak membutuhkannya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah melimpahnya harta yang dibarengi dengan banyaknya orang yang berdagang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruahnya harta dan banyaknya perdagangan." Apa yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya telah terjadi saat ini, di mana perdagangan menjadi banyak dan bahkan banyak pula wanita ikut di dalamnya, sehingga banyak manusia yang terfitnah untuk mengumpulkan harta, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mengenai kondisi tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau tidak takut pada kefakiran yang menimpa umatnya. Akan tetapi, Rasul takut ketika dirinya dibentangkan kepada mereka hingga terjadi perlombaan untuk merekrut kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagaimana yang terjadi saat ini, bisnis dibangun atas kerjasama antara suami dan istri. Penggunaan internet kian populer dewasa ini. Seiring waktu, internet tidak sekedar dijadikan wabah untuk mencari informasi, namun berubah menjadi tempat berbelanja. Dengan internet, orang bisa melakukan transaksi jual beli secara online. Tidak lagi harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan. Bahkan hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online, mulai dari kebutuhan makanan, belanja pakaian, alat elektronik, dan sebagainya. Kehadiran internet tidak hanya memudahkan orang untuk berbelanja, namun juga membuka peluang untuk berdagang dengan mudah, hingga banyak orang yang memilih untuk menekuni dunia dagang. Menjalani bisnis online menjadi pilihan, karena tidak membutuhkan modal banyak, bahkan bisa dibilang tanpa modal. Orang yang memilih berdagang online cukup mengambil barang dagang dari distributor untuk kemudian dipasarkan secara online. Setelah menemukan pembeli, barulah pedagang online mengorder ke pusat grosir sebagai pemilik modal. Fenomena tersebut ternyata sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kian melimpahnya harta, menjamurnya perniagaan, merebaknya kebodohan. Orang yang melakukan jual beli akan mengatakan,
Aku tidak mau bertransaksi denganmu sampai aku bertanya terlebih dahulu kepada pedagang dari Bani Fulan. Dan ketika mencari seorang juru tulis di sebuah daerah, ia tidak menemukannya. Hadis riwayat Nasa'i Al-Albani. Sahabat yang beriman, hadis tersebut menunjukkan bahwa para pedagang memiliki agen-agen ekspor sebagai mitra dalam berniaga. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet, orang-orang berniaga secara online, membuat banyak dari kita memilih menjadi pengusaha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ayam merupakan salah satu unggas penghasil daging yang paling populer. Dalam setiap kesempatan, ternyata hidangan berbahan dasar daging ayam sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Nabi Muhammad SAW pernah memiliki kesan tersendiri terhadap hewan ini. Dalam sebuah sabdanya, Nabi SAW mengungkapkan bahwa ayam adalah hewan yang bisa mengetahui kedatangan malaikat. Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat sabda ini diturunkan hingga manusia terus mengalami perkembangan berabad-abad, mungkin sabda ini hanya dianggap sebagai kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pengetahuan Nabi Muhammad SAW ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan abad ini. Sebuah studi dalam jurnal Public Library of Science 1 tahun 2010 menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan dibandingkan dengan manusia, yang memungkinkan mereka untuk membedakan warna tambahan. Para ilmuwan di Washington University yang dipimpin oleh Joseph Corbo mengatakan kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khusus yang ditemukan di retina. Sel-sel ini yang disebut kerucut datang dalam berbagai rasa yang masing-masing dapat mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manusia memiliki 3 jenis kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna merah, hijau, dan biru. Tapi ayam memiliki kerucut ekstra untuk melihat violet dan sinar ultraviolet. Terlebih lagi, kerucut ayam ini didistribusikan secara merata di seluruh retina, meningkatkan kemampuan burung untuk melihat warna di seluruh bidang visual mereka. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ayam dapat melihat para malaikat. Pasalnya, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, artinya dari sinar ultraviolet. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa setan melarikan diri saat disebutkan nama Allah. Penyebabnya adalah karena para malaikat datang ke tempat yang disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga setan melarikan diri. Setan terganggu bila melihat cahaya malaikat. Dengan kata lain, jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat, maka sinar merah memudar. Dan tahukah Anda mengapa ayam berkokok jika fajar tiba? Saat terbitnya matahari juga banyak terdengar ayam berkokok. Namun bukan karena mataharinya, melainkan melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat-malaikat Allah yang sedang sibuk membagikan rezeki dari Allah untuk semua makhluknya setiap hari. Maka jangan lewatkan untuk selalu bangun pagi dan sholat subuh. Sahabat yang beriman, mungkin mereka melakukan penelitian ini tidak pernah tahu bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ayam bisa melihat malaikat. Setidaknya terima kasih semakin memperkuat kebenaran akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.